Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri acara Bindoman, Bina Doa dan Firman bersama komunitas Bunda Kudus Surabaya. Pagi ini kita akan dilayani oleh Romo Harileong dari Wisma Samadhi. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah pasti mengenal beliau ini. Hari ini temanya adalah dalam Yesus kita selalu kuat. Pujian hari ini akan dibawakan oleh tim KUR Bunda Kudus. Saya persilakan Ibu Ervina untuk memulai acara pagi ini dengan menyapa kita semua. Baik, terima kasih Lisa. Selamat pagi Romo Harileong. Luar biasa sekali sudah mengadakan waktu untuk kami komunitas Bunda Kudus dalam Bindoman, Bina Doa dan Firman. Dan luar biasa sekali juga bahwa Romo hari ini sangat diberkati Tuhan ya. Beliau tuh lahir di Jakarta pada 14 Januari tahun 1969 dan tugas di Wisma Samadhi. Kalau Anda rajin pasti akan melihat beliau ini sering baik di acara komedi maupun juga di acara praise and worship ya, dan juga tabisan imam pada 16 Agustus 1999. Jadi semuanya serba 9 buntutnya ya. Anak kedua dari anak pertama dari 2 bersaudara. Dan untuk jelasnya nanti Romo akan menjelaskan bagaimana kita akan kuat di dalam Yesus di dalam zaman yang sulit ini. Bapak Ibu yang terkasih, Anda yang sudah join dalam Zoom Bindoman ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Juga bagi teman-teman yang di Indonesia, dari Jakarta, dari Padang ya, dari mana-mana saya lihat ini ya, dan juga khususnya teman-teman yang setia, yaitu seperti Pak Budi, Pak Rudi, Pak Yoyo dari Kudus, dan juga Gwen dari Orlando, Ibu Kyong dari Texas, Ibu Gebi yang selalu setia mengikuti ya, walaupun ini di Belanda masih jam 5 pagi, dan juga ada Ibu Bue yang juga dari Pennsylvania kalau nggak salah ya, dan kemudian Ibu Lili dari Valley ya, dan teman-teman lainnya yang sudah bergabung, terima kasih untuk Anda semuanya. Dan Romo Hari sedikit info bahwa komunitas Bunda Kudus ini sudah berusia 28 tahun, dan kita adalah ibu-ibu yang mendirikan komunitas ini asalnya waktu masih muda-mudanya itu mengajak para ibu untuk mengenal firman Tuhan dan menjadikan para ibu ini menjadi tiang doa bagi keluarga. Dan ini akan diteruskan oleh generasi kita yang saat ini yang masih lebih muda-muda seperti Vera, Lisa, Haryati, Lucia, dan Sinta. Ada beberapa teman kami yang junior-junior yang akan meneruskan kami yang sudah senior ini. Itulah info sedikit mengenai komunitas Bunda Kudus dan dikukuhkan oleh almarhum Monsinyur Hadi ya. Dan pada kesempatan ini kita akan dihibur ataupun pujian dibawakan oleh KUR dari komunitas Bunda Kudus, sebab selain Bindoman kita ada tim KUR, tim doa, dan juga khusus Alkitab Verbum yang dibina oleh Pater Robi Wawor UFM. Jadi sekarang kami persilakan teman-teman semuanya kita mendengarkan pujian Tuhan oleh Syusya dan teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Cik Ervina. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Romo, Suster, teman-teman, saudara terkasih di dalam Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita tidak kurang suatu apapun, dan kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama untuk mengikuti Bindoman pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Kami bersyukur Tuhan untuk peliharaanmu sepanjang malam tadi. Engkau menjaga kami, dan hari ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama mengikuti Bindoman, untuk mendengar suara-Mu, untuk menyampaikan apa yang Engkau inginkan dari kami. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, karena Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, tempat kami berharap, tempat kami bergantung. Terimalah pujian dan persembahan kami ya Tuhan, agar menjadi buah yang harum di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Kuasa Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita, tempat kita bergantung, karena Ia selalu ada buat kita. Ia selalu datang untuk menolong kita yang membutuhkan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
di dalam masa Prapaskah ini kita diberi kesempatan untuk memperbaharui diri, untuk membenahi setiap kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan pada hari-hari kemarin. Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyucikan kita. Selayaknya kita berterima kasih kepada Dia. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mahkota duri di kepalamu, menembus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menembus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan, ajar kami untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau, mengerti apa yang Engkau kehendaki dari setiap kami anak-anak-Mu.
Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengutus anak-Mu yang terkasih Romo Hari Leong untuk memberikan firman-Mu supaya kami lebih tahu. Berkatilah Romo Hari Leong Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu, dan tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami siap untuk menerima pelajaran-Mu, untuk menerima ganjaran-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Kami persilakan Romo Hari Leong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Ya. Tema renungan kita pada siang hari ini, dalam Yesus kita selalu kuat. Ya, mudah-mudahan pertama kita sadar bahwa kita ini selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun mau bersama dengan kita. Dan itulah dia, karena kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita kuat. Bacaan Injil yang mau saya pakai, satu ayat saja, dari Matius bab 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kadangkala kita memang, hidup ini tidak selamanya enak loh. Hidup ini tidak selamanya mulus, tidak selamanya itu baik. Kadangkala kita ini akan berhadapan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan. Baik masalah dalam keluarga, masalah pribadi, masalah di kantor, masalah dimanapun juga. Dan terkadang masalahnya itu berat. Masalah dalam diri sendiri misalkan saja. Ya, mengenai kesehatan katakanlah ya. Rasanya semakin tua itu semakin capek. Ya, dulu waktu saya masih SMA kelas 2, kelas 3 SMA, saya tamat SMA tahun 88. Itu kalau dulu itu ada yang olahraga tes fisik lari 5 km. Dan saya bisa kuat 5 km, bahkan bisa lebih. Selesai lari 5 km mau ditambah juga masih bisa itu. Tapi dulu itu tahun 87-88. Saya tamat SMA tahun 88. Tapi sekarang kalau disuruh lari 5 km, udahlah jalan aja lah ya. Lutut sudah mulai sakit ya. Sudah mulai nggak nyaman. Dulu itu olahraga apa itu ya, yang ada tiang angkat tubuh begitu ya. Waktu saya SMA kelas 2, kelas 3, 10 kali, 15 kali masih bisa itu. Ya. Tes fisik itu. Sekarang sekali aja rasanya udah berat sekali, susah. Ya. Itu dari segi kesehatan kita harus sadar makin tua, makin berumur, ya kekuatan kita menjadi berkurang itu. Ya. Mudah capek lah. Mudah ngos-ngosan, lutut sudah mulai terasa nggak nyaman. Itulah dia, ya. Lalu masalah-masalah yang lain juga ada dalam keluarga. Dulu itu ketika saya awal-awal tahbisan, kalau saya misa untuk perkawinan, saya selalu mengatakan, coba hindari yang namanya ribut dalam keluarga, dalam rumah tangga. Suami istri itu usahakan untuk tidak ribut. Tapi itu khotbah saya 22, 21 tahun yang lalu. Awal-awal lah katakanlah saya jadi romo. Tapi setelah saya
hampir 23 tahun jadi imam, dan saya melihat banyak sekali orang yang cerita, suami atau istri yang mengeluh. Yang namanya ribut dalam rumah tangga itu ternyata makanan sehari-hari itu. Saya nggak tahu. Saya nggak berumah tangga, saya nggak berkeluarga itu ya. Yang namanya ribut itu, ini jari 10 udah nggak bisa kehitung. Pokoknya cekcok dalam rumah tangga itu bisa saja muncul. Dan terkadang banyak orang yang nggak kuat berhadapan dengan itu semua. Nggak kuat. Bisa hidup bersama berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun dalam perjalanan hidup berumah tangga, hidup bersama bisa. Tapi untuk menjaga kasih, menjaga cinta, menjaga komunikasi, rasanya berat, sulit untuk dilakukan. Atau terkadang dalam rumah tangga udah cuek. Terserah kamu mau kemana, terserah kamu mau ngapain. Sudah masa bodoh satu sama lain. Ini masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga. Lalu banyak orang juga yang tidak kuat. Akhirnya apa? Pisah. Pisah. Banyak orang Katolik juga yang cerai. Kalau saya ditanya, Romo, saya mau cerai dengan suami, dengan istri saya, boleh enggak? Jawaban saya tetap enggak boleh. Karena gereja itu tidak menganjurkan atau tidak memperbolehkan bercerai. Nah, itulah dia dalam hidup berumah tangga. Wah, banyak sekali macam-macam dalam masalah-masalah dalam rumah tangga. Banyak juga, atau ya, istri mengatakan, Romo, saya punya anak sudah 3, atau sudah 4, atau sudah 5. Ini kebobolan lagi nih. Saya mau menggugurkan, boleh enggak? Jawaban saya tetap enggak boleh. Itulah dia. Masalah-masalah yang kita hadapi. Di kantor juga mungkin juga sama. Persaingan, ya. Ada orang yang tidak suka. Kita dibenci. Kita dijelek-jelekan. Kita disingkirkan. Itulah dia. Berbagai macam hal. Masalah yang ada itu silih berganti datang. Dan begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Baik masalah pribadi, baik masalah keluarga, masalah di kantor, apalagi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terlibat dalam gereja, yang mungkin juga di gereja itu ada masalah. Banyak, masalah itu banyak, ya. Dan kadangkala dalam hati kita mengatakan, aduh berat sekali hidup ini, saya udah gak kuat, saya udah angkat tangan, nyerah saya dalam hidup ini, ya itulah dia, kita berada dalam titik nol dalam hidup kita itu kadangkala terjadi, titik nadir dalam hidup kita ini kadangkala ada, membuat kita bingung. Ya syukurlah kalau kita bisa menemukan jalan yang baik. Banyak orang yang saya pikir banyak menemukan atau mencari atau melewati jalan yang tidak baik. Banyak juga atau ada orang Katolik pun terpentok, berada di titik nol, titik nadir. Melakukan apa? Bunuh diri. Ada beberapa orang Katolik yang melakukan bunuh diri itu. Ya, kali waktu saya misa, saya nggak tahu. Kemudian ada orang yang mengatakan, Romo tahu nggak? Itu remaja itu yang Romo misa itu ternyata bunuh diri. Ya Tuhan, misa sudah terjadi. Ya, lalu saya bilang udah, kita serahkan kepada Tuhan dan kita mohon Tuhan mengampuni orang ini yang melakukan bunuh diri. Karena nggak kuat dengan hidup seperti ini. Belum lama sepintas saya nonton TV, ada seorang ibu, nyata ini real di TV itu ya, menggorok leher anaknya sampai mati itu. Saya nggak tahu
Ya, karena merasa beban hidupnya itu begitu berat. Ada yang satu keluarga itu bunuh diri bersama. Ya itulah dia. Ya, nggak kuat berhadapan dengan masalah seperti ini. Tapi bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selama kita hidup, masalah itu tidak pernah selesai. Masalah itu akan datang silih berganti. Satu masalah selesai, ada masalah lain lagi. Jangankan Bapak Ibu, kami pun, saya pun sebagai Romo kadangkala berhadapan dengan masalah hidup. Coba tanya kepada Romo-Romo atau suster, berapa kali kita mau keluar meninggalkan panggilan hidup kita? Ada yang nggak cuma sekali loh, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya ada juga itu menanggalkan jubahnya, keluar dari imamat, keluar dari suster. Entah masih frater, entah sebelum Romo atau setelah Romo, ada itu. Ya, beban hidup itu rasanya itu begitu berat dan nggak main-main itu, ya, nggak main-main akan beban hidup. Rasanya kita tergencet oleh segala berbagai macam masalah, membuat kita bingung, nggak tahu mau jalan kemana. Kita mau ambil jalan pintas atau bagaimana? Ya, saya kembali teringat akan kalimat Tuhan Yesus tadi, Matius 11 ayat 28, ya memang hidup kita ini mengalami beban yang berat, berbagai macam masalah, ya. Masalahnya itu macam-macam dan begitu banyak. Tapi kita punya pegangan loh, Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini bukan cuma jadi candu bagi kita. Kan itu kalau nggak salah Karl Marx itu bilang, agama itu candu. Jadi hanya ya membius sejenak, lalu begitu sadar berhadapan dengan masalah hidup, jadi berat lagi. Jadi agama itu seperti candu yang membius sejenak. Itu kata Karl Marx itu ya. Karl Marx itu. Tapi ya bagi kita sekalian, ya Tuhan Yesus yang mau kita datangi. Kita berharap kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tadi dari dalam bacaan Injil, Matius bab 11 ayat 28, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini ada Tuhan Yesus. Ya. Kita diberi harapan, ada Tuhan Yesus. Masalahnya kita mau datang atau tidak kepada Tuhan Yesus. Mau bercerita atau enggak kepada Tuhan Yesus. Dan ya ada kalanya segala macam masalah itu ya sesuai kehendak Tuhan. Tuhan bisa jawab cepat atau Tuhan bisa jawab agak lama, butuh waktu. Ada orang yang berdoa, WhatsApp saya, Romo, saya minta doa supaya saya disembuhkan dari ini. Ya saya doakan. Ada juga yang sembuh. Tapi ada juga orang yang mengharapkan sesuatu dan sampai sekarang dia bilang, WhatsApp saya kok saya belum sembuh-sembuh, belum bisa sembuh, masih sakit begini begitu. Ya saya hanya bisa bilang tetap percaya pada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan jawaban dari Tuhan itu memang menurut kehendak Tuhan. Ada kalanya kita itu mengalami suatu penyakit bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk membuat kita ini lebih kuat. Kuat berhadapan dengan ya penyakit-penyakit yang ada yang kita alami. Itulah dia, ya Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Mari kita tetap datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi dari lagu pun ada kalimat yang mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Dia itu adalah sumber kekuatan kita. Ya sudah, ya kita percaya, kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan bagi saya, Tuhan Yesus itu tidak pernah terlambat menolong. Seperti yang saya alami. Berapa kali saya mengalami kekuatan, penyertaan, jawaban dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu menjawab dengan begitu pelan-pelan, dengan begitu lemah lembut.
Tapi semuanya itu selesai. Saya pernah cerita belum ya mengenai mama saya yang 10 tahun lalu ya masuk rumah sakit, dioperasi kepala, kena stroke itu ya. 3 tahun yang lalu mama saya meninggal, tapi 10 tahun yang lalu kena stroke itu ya. Masuk rumah sakit sekitar 1,5 bulan. Masuk rumah sakitnya sih nggak apa-apa. Tapi biaya-biayanya itu loh. Hampir 4 minggu di ICU, 2 minggu di unit stroke itu ya. Itu habis sekitar mesti dibayar 480 juta. Uang dari mana saya? 10 tahun yang lalu, 480 juta. Tapi begitu mami saya keluar dari rumah sakit, semuanya beres. Dan tidak ada hutang. Tidak ada hutang dengan bank, tidak ada hutang dengan rumah sakit, tidak ada hutang dengan orang lain. Pada saat itu, saya mengalami situasi yang begitu berat. Nggak main-main loh. Apalagi kalau seandainya saya lagi jaga, waktu itu saya lagi tugas di Jogja, di Lanut Adi Sucipto, bandara itu ya. 10 tahun yang lalu pulang naik pesawat, pulang pergi naik pesawat itu biaya itu, ya, biaya dan nggak murah. Ya, tapi apa boleh buat? Saya ganti-gantian sama adik-adik saya juga kerja, agak susah. Siapa yang mau jaga? Tapi begitu dipanggil, ya, keluarga Nyonya Liong lalu tanda tangan, itu sambil tanda tangan saya nangis loh. Karena tanda tangan itu menyetujui biaya obat bisa 15 juta, bisa 25 juta, bisa 30 juta. 1 minggu itu bisa 2-3 kali itu tanda tangan. Uang dari mana? Uang dari mana? Tapi itulah dia, caranya Tuhan bekerja dengan begitu pelan, ya begitu lembut. Ada sumbangan-sumbangan yang datang, saya ya itulah dia kemurahan hati Tuhan. Saya nggak memperkirakan itu semua. Sampai akhirnya 1,5 bulan mami saya di rumah sakit, dan itu dia tidak ada hutang, semuanya beres dan pulang ke rumah. Dan ketika pulang ke rumah saya lagi di Jogja, adik saya telepon, kok mami harus pulang? Duit gimana dek? Tenang, beres semua. Hah? Beres? Iya. Ya sudah pulang ke rumah tanpa ada hutang dan semuanya beres. Dalam 1,5 bulan kami dapat uang untuk biaya rumah sakit dan melunasi 480-an juta. Duit dari mana? Nggak tahu saya. Tapi itulah dia, Tuhan itu sumber kekuatan saya, kekuatan kita sekalian. Ya, Tuhan menjawab, dan kalau Tuhan itu sudah menjawab, memberikan kekuatan kepada kita, ya kekuatannya itu di luar pikiran manusia. Karena ini keagungan Tuhan, karena ini kuasa Tuhan. Jadi jangan pernah merasa saya ditinggalkan oleh Tuhan. Enggak begitu. Meskipun ada masalah, meskipun berhadapan dengan berbagai macam cobaan, jangan khawatir menurut saya. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, membantu kita, menolong kita, supaya kita kuat. Wah, banyaklah pengalaman-pengalaman. Ya, seperti Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa saya kena COVID 40 hari. Kenapa saya masih bisa memberi renungan pada saat ini? Ya karena pertolongan Tuhan kepada saya, kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan yang membuat saya bisa mengalahkan katakanlah penyakit COVID yang saya alami selama 40 hari. Sudah masuk ICU, 15 November masuk ICU, dan sudah ditawari perminyakan 15 November 2020, pukul 18.40 saya didorong ke ICU, pukul 19.50-an saya sudah ditawari sakramen minyak suci, sudah kritis, hampir saja itu. Batas hidup dan mati itu begitu tipis. Tapi itulah dia. Tetap saya rasakan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang menolong. Ya kalau Tuhan itu tidak menolong saya, sudah meninggal saya. Sudah tidak ada. Tapi kekuatan Tuhan itu hadir. Dan saya rasakan
sehingga sampai hari ini saya masih bisa berkarya, bertugas. Itulah dia. Saya sungguh merasakan kekuatan dari Tuhan itu begitu nyata, begitu kuat, ya. Dan saya mau mensyukuri itu semua. Banyaklah hal lain lagi lah kekuatan dari Tuhan yang sungguh saya rasakan dalam hidup ini. Udah, yang penting saya pasrah saja kepada Tuhan. Tuhan itu menurut saya sosok pribadi yang menolong saya. Tuhan itu bukan sosok pribadi yang cuek, masa bodoh, terserah. You kuat silakan, you nggak kuat ya sudah. Enggak, bagi saya Tuhan itu nggak seperti itu. Tapi yang pasti kita jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan lewat caranya sendiri itu memberi jawaban kepada kita sekalian. Kekuatan dari Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Menjadi imam pun jangan pernah mengatakan menjadi imam semuanya beres. Kadang-kala ada kejenuhan. Apalagi kalau imam itu pindah ke tempat yang baik, itu nggak masalah. Tapi terkadang kalau imam itu dipindah ke tempat yang agak jauh, terpelosok apa gimana jauh gitu ya, tidak di kota, di desa, yang tadinya enak di kota, lalu akan merasa diri, loh kok kenapa seperti ini? Secara manusiawi itu muncul. Dan masalah-masalah itu ada. Jangan pernah dikata tidak ada. Dengan menjadi imam maka semuanya akan enak gimana? Ya oke. Tapi ya banyak juga yang mengalami sakit hati dalam hidup ini. Tapi apa boleh buat? Kalau saya sih terima saja segala tugas perutusan itu. Toh dimanapun kita ditugaskan, saya ditugaskan, saya akan mendapatkan kelimpahan dari Allah, belas kasih dari Allah, kekuatan dari Allah, dan saya jalani saja hidup ini. Ya itulah dia saya pikir ya. Jangan sampai kita ini merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tetap kuat, Tuhan selalu mendampingi, Tuhan selalu menyertai kita sekalian dalam setiap masalah persoalan hidup. Lalu berhadapan dengan masalah kita mau apa? Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Misalkan saja di kantor, saya nggak kuat, saya dimusuhi, saya tidak disukai. Jangan cepat ambil keputusan, tenang-tenang saja. Saya lebih baik relax saja. Ya, ada orang yang tidak menyukai, itu hal biasa. Kita nggak bisa memaksa semua orang harus suka kepada saya, nggak bisa. Saya juga tiap hari memberikan renungan, saya masukkan ke dalam YouTube. Saya tidak berharap semua orang yang mendengarkan renungan saya itu memberi pujian kepada saya, itu biasa. Ada orang yang suka dengan renungan saya, syukur. Ada orang yang tidak suka dengan renungan saya, ya nggak jadi masalah. Saya tetap bikin renungan, nggak jadi masalah. Ibaratnya seperti orang makan itu. Ya bagi saya itu, ini kalau bicara makanan, tidak ada makanan yang nggak enak. Semuanya masalah selera. Saya suka dengan makanan A, belum tentu orang lain suka dengan makanan A. Tapi ada juga si C yang suka dengan makanan A. Si B suka makanan ini. Tapi saya nggak suka makanannya itu. Ya bagi saya nggak enak. Bagi saya, nasi campur itu nggak enak. Ya pakai daging babi itu ya, babi panggang. Saya nggak doyan babi. Babi apalagi yang dicincang yang ada minyak-minyaknya. You mau bilang ini nasi campur dengan babi panggang merah. Dengan enak, begitu enak, bagi saya nggak enak, nggak doyan saya. Karena saya nggak suka. Nah itulah dia hidup ini. Ya, saya mengatakan, saya suka makan nasi uduk dicampur dengan kopi. Ya, pakai kroket dicampur dengan kopi. Orang kalau lihat saya makan seperti itu, bingung itu. Loh kok lo mau makan nasi uduk disiram sama kopi? Bagi saya enak. Bagi saya suka. Bagi si B, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Apa makan nasi uduk kok dicampur dengan kopi? Tapi bagi saya suka saya. Ya, dan saya juga tidak mau memaksakan kehendak saya.
Kamu coba makan nasi uduk dengan kopi, enggak? Silakan kalau mau coba. Kalau bagi Anda itu enak, silakan. Kalau bagi Anda nggak enak, ya sudah, stop. Ya bagi saya juga begitu. Ya. Tapi yang penting adalah bagi saya jalani saja hidup ini. Saya nggak pernah kecewa kalau dapat nasi campur, apa masih ada yang lain. Dalam arti begini, saya nggak suka mendapatkan perlakuan tidak disukai, dibenci di tempat kerja saya. Bagi saya itu nggak jadi masalah. Toh masih ada orang lain yang suka dengan saya di kantor itu. Yang penting kita bisa berbuat baik, itu saja. Ya, jangan merasa diri menjadi terbuang, tersingkir. Itu membuat kita tambah beban lagi, berat lagi. Udah, enjoy saja. Dalam hidup ini ada orang yang suka atau tidak suka terhadap saya, terhadap kita, itu hal biasa. Dan saya juga tidak pernah mau memaksakan 100 orang, maka 100 orang itu harus baik kepada saya. Ada 10 orang yang berbuat baik kepada saya, dia syukur kepada Allah kok. Yang lain, ya biarkan saja. Toh, yang penting mereka bisa berbuat baik, yang penting mereka tidak mencelakai saya, nggak jadi masalah. Nah itulah dia Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan pernah merasa kecil hati. Tetap kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Pokoknya berhadapan dengan segala berbagai macam masalah, Tuhan itu pasti melindungi kita. Bapak Ibu tahu telinga kiri saya ini, itu tinnitus itu berdenging terus. Itu katanya salah satu gejala stroke ringan katanya. Ini terjadi sudah sekitar 22 tahun. Dulu ketika saya mengalami tinnitus awal-awal, sekitar 5-6 bulan pertama, saya kena tinnitus, saya ke dokter THT di Jalan Proklamasi. Ke Jalan Proklamasi itu ya. Lalu saya ketemu dokter yang profesor. Saya tanya, dokter ini bisa sembuh nggak? Ditanya saya, sudah berapa lama Romo kena penyakit ini? Sekitar 5 atau 6 bulan. Oh ya, iya. Lalu dokter itu bilang begini, Romo, saya sudah 20 tahun kena tinnitus. Ini nggak sembuh-sembuh. Lalu saya bilang, lah ini aja yang 20 tahun nggak sembuh-sembuh, lah saya baru 6 bulan. Oh, ya sudah. Akhirnya sampai sekarang, apakah ini mengganggu saya? Ya kalau dengar pengakuan dosa, berusaha untuk pakai kuping kanan dan orangnya ada di sebelah kanan. Kalau pengakuan dosa itu orangnya di sebelah kiri saya, itu saya agak susah. Minta maaf, handphone saya bunyi, biarkan saja. Ya, itu agak susah. Tapi dengan begitu, pendengaran saya tidak hilang. Dalam arti saya bisa mendengarkan suara yang kecil sekalipun. Dan ketika saya lagi santai-santai, malam hari di taman di Samadhi, lalu saya bisa mendengar suara angin atau bisa mendengar suara jangkrik. Iya ya, kuping saya masih bagus juga ya. Meskipun saya ini kena tinnitus, berdenging, ini lagi berdenging nih. Ya. Kalau saya terima telepon itu, maka saya akan menggunakan telinga kanan untuk terima telepon. Telinga kiri nggak bisa. Tapi itulah dia, ya. Kuping kiri saya nggak begitu bagus, tinnitus berdenging, tapi kuping kanan saya masih bisa mendengar dengan baik. Istilah kata, yang satu rusak, yang satu Tuhan masih melindungi, masih memberikan fungsi yang baik untuk telinga saya. Ya itulah dia, ya. Ya banyaklah, di kepala saya lah ada aneurisma. Ketika saya di DSA, dulu oleh asistennya, bukan asistennya ya, seniornya Dokter Terawan. Dokter Terawan juga ini saat ini dikena sidang sehingga dia dinonaktifkan. Tapi ya itulah dia, ya. Di satu pihak ada aneurisma, tapi di lain pihak saya masih bisa berpikir, masih tetap bisa kreatif katakanlah, masih bisa bekerja,
nggak jadi masalah dengan dengan apa yang kekurangan yang ada di kepala saya. Saya pernah dulu ketika di DSA, habis di DSA saya masuk ICU itu karena aneurismanya itu melenting itu ya, pembuluh darah yang melenting itu di coil itu, saya nggak tahu di coil dimasukkan kumparan itulah apalah istilahnya, dan itu kritis juga pada saat itu, serem juga kalau salah sedikit pecah, wah bahaya itu. Tapi itulah dia, penanganan dari dokter itu bisa berjalan dengan baik. Saya sudah di DSA dan dulu sebelumnya itu kepala saya pusingnya minta ampun, kadang-kala pusing. Tapi sekarang enggak. Ya berkurang lah, berkurang. Kepala saya pusing kalau saya kurang makan nasi goreng itu kepala saya pusing itu baru ya. Dompet saya itu agak tipis itu ya, gimana nih nggak bisa beli nasi goreng itu. Tapi udahlah, nggak jadi masalah. Ya, bukan karena saya khotbah maunya makanan mulu, enggak ya. Tapi ini hanya joknya saja lah ya. Toh Tuhan tidak pernah melupakan saya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti itu, iya ya, Tuhan itu nggak melupakan saya. Mami saya masuk rumah sakit beres, mami saya meninggal juga semuanya beres. Bahkan 26 tahun yang lalu papi saya meninggal. Ini ada kesamaan ini, papi saya meninggal dengan mami saya meninggal. Papi saya meninggal 14 September 1996. Mami saya meninggal 7 Februari 2019. Waktu papi saya meninggal, saya masih frater, tugas di Jogja, dan semuanya itu beres. Ada yang membayari itu ya. Ketika mami saya meninggal juga, ditaruh di Grand Heaven, Surabaya sudah ada Grand Heaven, pemiliknya sama. Nanti kapan-kapan saya ke Surabaya ngelihat Grand Heaven itu ya. 3 tahun lebih yang lalu, semuanya juga mami saya itu digratiskan oleh pemiliknya untuk tidak usah bayar di Grand Heaven. Nah itulah dia. Saya pikir kemurahan dari Tuhan. Ya, ketika sedang berduka, sedang sedih, ada saja yang membantu, ada saja yang menolong. Dan mereka yang menolong itu, yang membantu saya, itulah dia. Perpanjangan tangan Tuhan kepada saya, kepada kita sekalian. Yang penting Bapak Ibu berhadapan dengan masalah hidup ini, kita jangan patah semangat. Jangan ngelokro. Orang Jawa kan bilang jangan ngelokro itu. Ya, serahkan kepada Tuhan, kita tetap percaya Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan Yesus itu penolong bagi kita. Tadi saya sangat terkesan ada bagian lagu yang saya tulis, saya catat ya. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Salib tidak membuat kita lemah, tapi salib membuat kita kuat. Kalau Bapak Ibu sering olahraga, tambah kuat. Kalau Bapak Ibu tidak pernah olahraga, tambah lemah. Kalau hidup ini tidak ada bebannya, kita tambah loyo. Tapi kalau hidup ini ada bebannya, kita bisa kuat. Ya, bukan kita mau disiksa oleh beban tersebut, tapi kita sudah biasa menghadapi itu semua. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, kerap kali saya ulang, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Sekali lagi, Tuhan itu sumber kekuatan kita. Itu ketika kita berada di tengah gelombang badai yang begitu hebat, berbagai macam persoalan hidup, masalah hidup, kita ini ibaratnya perahu yang diombang-ambingkan itu ya. Kalau kita sadar Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan akan membuat angin itu reda. Gelombang itu tidak dahsyat. Gelombang itu menjadi teduh. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus. Ibaratnya perahu yang kerap kali saya katakan, perahu itu bisa dibilang kuat kalau dia itu bisa berlayar, bukan hanya berhadapan menghadapi laut yang tenang, tapi menghadapi laut yang bergelombang hebat, angin sakal yang begitu kuat, badai yang begitu hebat, tapi perahu itu tetap berlayar sampai ke tujuan. Itu perahu itu kuat. Tapi kalau perahu itu ada di galangan melulu, tenang, tidak berhadapan dengan gelombang, tidak berhadapan dengan badai, perahu itu belum teruji. Nah, itulah dia ujian bagi kita sekalian.
Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, sekali lagi bersama Tuhan Yesus kita kuat. Jangan takut, jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan ngelokro. Karena Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan bersama dengan kita. Setiap masalah hidup kita mari kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, dialah kekuatan bagi kita semua. Amin. Bapak Terima Ibu. kasih Romo Hari Leong, terima kasih, luar biasa sekali. Kita teringat ya, walau badai mengamuk dan badai mengamuk tuh Tuhan Yesus tetap setia ya. Jadi kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus, karena dengan itulah kita semuanya dikuatkan. Puji Tuhan. Saya mendengar kesaksian Romo luar biasa sekali ya, waktu kena COVID sampai 40 hari. Saya 16 hari aja udah bingung, nggak karu-karuan. 40 hari seperti Tuhan Yesus, Bu. Saya suaranya habis, masalahnya Romo nggak bisa nyanyi jadinya. Iya. Sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, saya pada waktu di Puspasamadi saya lihat kita waktu itu sempat makan siang bareng Romo. Malah menu yang kita makan itu adalah menu ketoprak dan asinan. Kita berbagi makanan ya, waktu itu enak ya Romo ya. Leker. Tapi saya tahu nih Romo kan suka nyanyi nasi goreng nih Romo. Bagaimana kalau sedikit-sedikit refrainnya kita nyanyikan Romo, supaya umat juga senang nih Romo. Kan enak makan nasi goreng itu, walaupun nasi goreng ikan asin juga enak kan. Apalagi di Cianjur nasi goreng spesialnya enak loh Romo. Nasi goreng bagi saya enak kalau pedas. Wah gitu tuh ya, seleranya pedas ya. Romo kita nyanyikan bersama refrainnya Romo. Ervina angkat dulu. Oke, sedikit ya Romo depannya ya. Hen lontong sate babi, and it's like this. Ken trasis rundeng bandeng, and hen tahu petis. Kue lapis onde-onde, ken ketela or bakpao, ken ketan gula Jawa, darom ya eksekno. Semuanya la 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 la. Give me marnas goreng. Met gepak met sambal enak kerupuk, enak good last year erbij. Itu yang paling enak pakai bir. Pakai bir ya Romo ya. Last year erbij itu yang lekernya itu di situ pakai bir. Leker seks dengan birnya ya. Leker Sonder Betalen. Leker Sonder Betalen. Ada Ibu Gwen yang bisa terjemahkan itu mungkin ya. Iya. Enak, gak usah bayar. Enak. Terima kasih Romo. Mungkin ada umat yang akan bertanya ya Romo. Kami persilahkan. Romonya masih berdiri sebentar. Iya, iya. Pertanyaan akan dipimpin oleh Haryati, Vera, dan Lisa, salah satu dari mereka, atau berbarengan juga kami persilahkan. Ini yang tim junior penerus dari komunitas Bunda Kudus. Silahkan. Baik, terima kasih Cik Ervin. Selamat siang Romo. Saya akan memulai dulu mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Saya teringat dengan seorang teman yang dulu pernah waktu menghadapi masalah itu saya dampingi, dan saat itu masalahnya memang luar biasa besar, kehilangan pendamping, lalu masalah keuangan dan banyak masalah yang bertubi-tubi. Memang Romo, saya pribadi saya sadar bahwa Tuhan Yesus tuh selalu bekerja di dalam hidup saya. Walaupun mungkin tidak langsung, tidak pada saat saya meminta langsung plek mendapat apa yang saya minta, tapi dalam jangka waktu berapa lama kalau saya flashback itu saya melihat ada penyertaan Tuhan. Nah, tapi di dalam mendampingi teman saya ini, terus terang dengan dia mengalami masalah yang bertubi-tubi di dalam waktu yang singkat, saya nggak tahu mesti mengatakan apa, Romo. Saya kok rasanya klise sekali kalau saya ngomong, Tuhan Yesus cinta kok sama kamu. Dia jawabnya, kalau cinta kenapa suami saya diambil, kenapa saya ngalami ini, kenapa saya ngalami itu. Mungkin Romo bisa
memberi sedikit masukan bagaimana ya Romo mendampingi seseorang yang menghadapi masalah yang begitu banyak, begitu berat, tetapi kita bisa membawa dia untuk tetap merasakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan dia. Mohon pencerahan dari Romo. Bu, waktu papi saya meninggal 14 September 96, saya pernah marah-marah sama Tuhan loh. Marah-marah sama Tuhan. Tuhan, ini saya lagi studi tingkat 5, sedikit lagi selesai. Ya papi saya waktu itu sudah kena stroke ya, tapi masih bisa berjalan gitu ya. Seperti Romo Aji lah katakanlah kalau di sini ada ya. Kalau mami saya parah, itu tubuh bagian kirinya ya lumpuh itu ya, sehingga diranjang terus. Waktu papi saya meninggal 14 September, itu marah-marah. Saya kecewa sekali sama Tuhan pada saat itu. Kenapa kok tidak diberi kesempatan waktu sekitar beberapa lama lagi supaya melihat saya tabisan lah. Kok kenapa harus dipanggil? Dan kenapa dipanggilnya pun saya sedang di Jogja itu. Iya. Satu. Kedua, 10 tahun yang lalu. Dalam hati kecil saya juga kecewa. Saya lagi di Jogja. Seperti tadi saya bilang, mami saya itu kena stroke, harus dioperasi kepalanya. Yang terpikir dalam otak saya adalah, ini biayanya mahal. Biayanya mahal. Saya sempat juga bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Saya sudah jadi Romo, kenapa mami saya kok mengalami hal seperti ini, mengalami kesulitan seperti ini? Ya, itulah dia. Kadang-kala saya bertanya dan saya mau protes sama Tuhan pada saat itu. Makanya kan saya tadi bilang, berapa kali? Banyak, ya, bukan cuma sekali, 2 kali. Seorang imam pun seperti saya pernah kecewa dan mau menanggalkan juga karena apa? Kok rasanya sia-sia ya? Bukan masalah perempuan loh. Kok sia-sia ya? Mami saya aja kok kelihatannya nggak bisa dibantu oleh Tuhan. Kenapa harus dioperasi dan mengalami kelumpuhan? 7 tahun diranjang. Bapak Ibu, saya sendiri cuma 10 hari di ICU diranjang, nggak boleh turun. Itu repotnya minta ampun. 10 hari. Ini mami saya 7 tahun. 7 tahun diranjang. Ya. Tapi ya berhadapan dengan itu semua, bagaimana ya? Saya hanya bisa pasrah saja. Ya. Banyak hal-hal yang tidak kita kehendaki itu terjadi. Banyak hal. Saya juga maunya naik kelas kok. Dulu saya pernah kelas 4 SD tahun 79, itu saya nggak naik. Yang sekolah tambah setengah tahun. Mungkin Bapak Ibu masih mengalami itu. Itu sekolah ditambah setengah tahun, saya ingat tahun 79. Ya betul Romo. Betul ya. Nah, ya 78 jadi 79. Nah ya itulah dia ya. Pokoknya sekolah ditambah setengah tahun. Itu saya kelas 4 SD. Saya nggak naik itu. Nggak naik. Jadi kelas 4 itu saya ngulang jadi 2,5 tahun. Saya kecewa pada saat itu, ya. Tapi akhirnya saya melihat, ya saya bersyukur juga karena saya nggak naik kelas. Coba kalau saya naik kelas, katakanlah nilai saya 8, 9, 10, 8, 9, 10. Kalau nggak naik kelas kan nilainya kan jelek-jelek itu, merahnya ada berapa? Ada 5 atau 6 gitu ya. Tapi kalau nilai saya 8, 9, 10 belum tentu saya jadi Romo. Wah, nilai saya bagus, studi saya bagus, IP saya 3,94 terus, katakanlah 3,8, 3,94. Saya nggak jadi Romo, saya jadi seorang profesional. Dan ketika saya melihat, ya saya bersyukur juga, saya pernah nggak naik kelas. Kenapa? Ya, inilah saya pikir jalan Tuhan, ya kepada saya. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kehendaki itu terjadi kok, ya. Banyak hal, ya. Dan kita memang dihadapkan pada situasi, loh kenapa ini terjadi? Kenapa orang yang saya cintai itu harus meninggal? Ya,
Kalau itu sih jawabannya, saya ingat itu surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, hidup atau mati kita ini milik Tuhan. Saya sadar, oh ya, kenapa papi saya meninggal, kenapa mami saya meninggal, karena mereka itu milik Tuhan sepenuhnya. Mereka bukan milik saya. Yang berkuasa atas hidup mereka adalah Tuhan. Bahkan saya pun bukan cuma kejadian peristiwa kemarin saya kena COVID. Sebelum-sebelumnya pun saya sudah sadar. Sampai saat ini pun saya tetap sadar. Hidup saya tidak sepenuhnya milik Tuhan. Saya itu ingin hidupnya happy. Saya ingin hidupnya sehat. Saya ingin hidupnya bahagia. Saya ingin kemana. Saya sukanya jalan-jalan. Dan bukan syukur. Dan saya berharap tahun ini bisa berangkatlah ziarah sambil doa jalan-jalan ke Eropa itu ya, bulan Oktober. Kalau Tuhan mengizinkan ya. Tapi ya, saya juga sadar juga, nggak semua yang saya ingini itu bisa tercapai. Nggak bisa. Ya. Kalau saya mau jadi uskup, saya pengen jadi uskup. Ditanya Romo mau jadi kardinal, nggak mau saya. Tapi bisa nggak saya jadi uskup, jadi kardinal? Belum tentu. Belum tentu. Ya bukan saya berharap seperti itu ya. Jadi Romo aja lah, udahlah. Nggak usah repot-repot. Saya jadi Romo masih bisa makan nasi goreng di pinggir jalan. Oh ya saya jadi kardinal, makan nasi goreng pinggir jalan, bingung gitu nanti. Udah umat yang ngelihat, pada berlutut di depan saya. Ya janganlah gitu ya. Nah itulah dia. Ya yang penting saya bisa menjalani hidup ini. Setiap banyak hal yang tidak mau kita terima atau kita alami. Itu mereka yang sakit, kena stroke itu. Mau, you kena stroke, nggak mau, tapi kenyataannya mereka mengalami seperti itu. Masih kecil, sudah jadi yatim piatu. You mau nggak jadi yatim piatu? Nggak mau, nggak mau. Ya. Tadinya sehat, mengalami kecelakaan, jeger, kakinya harus diamputasi, dua-duanya. You mau nggak diamputasi? Nggak mau. Tapi itu kenyataan yang harus dihadapi. Itulah dia. Kadangkala berhadapan dengan kenyataan, ya jangan ngelokro saya pikir. Ya tetap kuat. Tetap hadapi itu semua. Jangan cengeng. Dah, itu saja. Saya nggak mau cengeng. Oke lah, nangis. Mami saya meninggal, saya nangis. Oke lah. Tapi ya saya nggak cengeng. Dalam arti nggak mau nangis terus-menerus. Loh ini kenapa kok saya kecewa, saya diperlakukan demikian. Itu membuat kita semakin terpuruk saya pikir. Loh kok saya pekerjaan cuma jadi apa ya? Kalau di kantor itu apa ya? Jadi karyawan terus. Ya, bos enggak memperhatikan saya. Sepertinya saya di kantor kok kayak anak tiri. Gaji ya begini-begini saja. Hidup saya ya begini-begini saja. Kedudukan, posisi enggak naik. Bahkan saya diomeli, dijelekan melulu. Itu membuat Anda ngelokro, patah semangat? Jangan. Lihat di bawah Anda, lihat di bawah kita. Kalau saya jalan-jalan, melihat lagi susah, tiba-tiba ada bapak-bapak narik gerobak. Di dalam gerobak ada anaknya, istrinya di samping di jalannya. Aduh, ternyata ada juga ya, masih banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada saya. Lebih sulit daripada saya. Tetapi mereka bisa hidup, anaknya di belakang di gerobak itu bisa tertawa-tertawa, bisa bercanda. Hidup itu pasti susah. Gak dibandingkan saya. Apa? Sebagai imam, tempat tinggal ada. Wisma Samadhi, hampir 2 hektar. Mobil ada. Walaupun bukan mobil pribadi. Supir ada. Mau makan, Bapak Ibu misalkan nih saya lapar, makanan gak cocok, tolong dong. Lo bilang orang sekretariat, saya mau makan ayam Kentucky, bisa dibeliin. Jadi apa yang membuat saya harus susah dalam hidup ini? Ya banyak lah. Saya pengen gado-gado, di depan ada tukang gado-gado, enak, ya sayur. Itulah dia. Kenapa saya harus susah
dengan segala persoalan hidup ini. Itu yang tadi saya bilang manusia gerobak, yang minta maaf bukan saya melecehkan mereka, bukan menganggap mereka rendah. Mereka yang hidupnya lebih miskin katakanlah, tapi mereka bisa happy. Lalu kenapa saya harus kehilangan kegembiraan saya dengan masalah-masalah seperti ini? Oh, manusia gerobak itu nggak punya rumah. Ya, kita masih punya rumah. Kita masih bisa gembira. Kenapa kita harus direnggut kegembiraan itu dengan duka, kekecewaan? Ya, jangan sampai itu terjadi lah. Menurut saya begitu. Ya, banyak orang yang lebih berat hidupnya daripada saya, tapi mereka bisa menjalani hidup ini. Ya, mereka masih bisa happy, mereka masih bisa gembira. Nah, menurut saya ya itulah. Jangan pernah merasa, wah, sukacita saya diambil, kegembiraan saya diambil, maka hilanglah sukacita saya. Jangan, itu tambah membuat kita punya penyakit menurut saya. Ya sudah, ya semuanya ini ya isi ego, mudah datang mudah pergi kok. Ya, dan kita tidak bisa, wah saya maunya gembira terus dalam hidup ini. Nggak bisa. Ke depan, kalau saya ke depan, belum tentu saya ada gembira. Ada kesedihan yang akan saya alami. Apakah hidup ini selamanya harus sedih? Enggak. Akan ada sukacita juga yang saya alami. Semuanya itu isi ego. Nah, yang penting, baik saya gembira, baik saya sedih, baik saya mengalami pengalaman beruntung, pengalaman rugi katakanlah, Malang itu ya, bukan kota Malang, pengalaman kemalangan itu nggak jadi masalah. Menurut saya itu silih berganti datang Bapak Ibu. Ya, ya. Hari ini katakanlah dalam satu keluarga kehilangan, entah suami, entah istri, siapa tahu nanti punya cucu, dapat cucu, ya itu kan silih berganti menurut saya ya. Tuhan itu tidak menciptakan suasana sedih melulu, kok ada suasana gembira. Tuhan tidak menciptakan suasana kehilangan, ada yang berkat dari Tuhan. Itu mungkin jawaban dari saya dan mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terlalu panjang ini jawabannya itu ya. Yang penting adalah hidup ini ya kita jalani saja, dan macam-macam pengalaman akan, dunia ini panggung sandiwara. Membuat kita sedih, membuat kita tertawa, membuat kita kecewa, membuat kita sukses, seperti itu. Ya. Itu. Terima kasih Romo, sangat menjawab. Jadi kita tidak boleh fokus pada penderitaan kita, tapi peka juga bahwa orang-orang lain juga mengalami penderitaan, sehingga kita masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun ya Romo. Iya. Saya lanjutkan Romo, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Keke. Romo Leong tadi ada menyebutkan karena nggak naik kelas makanya jadi Romo. Nah ini mungkin sebenarnya yang dimaksud bukan khusus Romo Leong ini, tapi apakah mungkin seperti itu yang terjadi itu bisa jadi itu adalah pelarian karena nggak bisa jadi profesional lalu memilih jadi Romo begitu? Ya, yang saya mau katakan adalah jangan melulu merasa kecewa dengan pengalaman gagal. Tapi setiap pengalaman itu akan dihadapi. Pengalaman itu macam-macam. Hari ini saya merasa gagal, besok mengalami keberhasilan, kesuksesan. Hari ini mengalami kesedihan, toh besok juga akan mengalami gembira. Ya, kalau dibilang pelarian menjadi imam, nggak pernah lari saya. Saya tertarik mau menjadi imam justru sebelum saya jadi Katolik. Saya tertarik menjadi imam ketika saya sekolah di sekolah SD Strada Taman Sari, Jakarta Barat. Itu hari Sabtu saya ingat mau ada misa, tapi saya nggak ikut misa karena saya bukan Katolik, belum Katolik. Lalu ada satu orang bule. Saya nggak tahu pada saat itu siapa orang itu. Dan kemudian saya tahu
Dia adalah Romo Fritz de van der Schuren SY, ya. Kami mau masuk kelas istirahat, lalu teman-teman bubar katakanlah mendatangi Romo ini, dan Romo ini menyalami, memberi berkat, guru juga datang menyalami, begitu ada gembira. Itu sejak saya kelas 4 SD. Sebelum saya jadi Katolik. Nggak lama kemudian saya les agama, tapi saya gagal. Saya ke gereja, tapi bukan ke gereja Katolik, karena hari Minggu sekitar jam 7 pagi, saya lihat teman-teman saya sudah dijemput oleh mobil call, mobil itu ya, ke sebuah gereja. Lalu saya mulai aktif ke gereja itu, ya. Bahkan setelah saya dibaptis jadi Katolik pun, saya masih ke gereja Protestan itu. Pagi ke gereja Protestan itu, sore ke gereja Katolik. Bentar nanti saya akan ceritakan ya. SMP kelas 2, saya les agama. Nah, di les agama itu saya pernah bolong, nggak ikut les 1 bulan. Entah kenapa guru agama saya manggil saya, Hari, kamu mau serius gak jadi Katolik? Mau Pak, udah ikut lagi ya, jangan bolos. Itu sudah 1 bulanan, saya nggak ikut les agama. Kalau guru saya nggak manggil saya, belum tentu saya jadi pastor. Belum tentu saya jadi Katolik. Ya. Jadi baptis kelas 3 SMP 13 Desember 1984. Ya. Yang baptis saya Romo Schuren, Fritz de van der Schuren. Yang dulu waktu kelas 4 SD saya begitu kagum dengan Romo ini. Dan saya kenal misa itu di kelas 1 SMP. Ya. Sebelumnya saya belum pernah ikut misa, saya hanya ikut kebaktian. Ya. Dan begitu saya lihat misa, dan yang memimpin misa ini adalah Romo Fritz de van der Schuren SY, saya mengatakan dalam hati, nah, yang model seperti ini, ibadat yang seperti ini secara pribadi saya, yang saya suka, ibadat seperti ini yang saya suka. Rasanya misa itu begitu agung, begitu syahdu menurut saya ya, pengalaman saya ya pada saat itu. Jadi apakah dibilang pelarian? Soalnya sejak SD, waktu SMP nilai saya bagus-bagus ya. SMA lebih bagus lagi, ya. SMA lebih bagus lagi, ya. Nilai saya bagus-bagus. Itu di rapor saya dapat lihat nilai 7 aja itu susah. 89 waktu SMA. Waktu SMA juga saya bingung. Ini dulu waktu saya SMA A1, A2, A3. A1 fisika, A2 kimia, A3 sosial. Kimia, fisika saya sudah bagus. Wah, bagus. Guru BK bimbingan apa itu ya? Bilang, kamu masuk IPA saja. Lalu saya bilang apa? Itu kelas 1 SMA loh, mau naik kelas 2 SMA. Kelas 1 kan masih umum, mau naik kelas 2. Oke, setelah saya dibaptis, kelas 3 SMP, saya pagi ke gereja Protestan, sore jam 5 ke gereja Katolik. Nah, sekali waktu ketika saya misa, ya, saya melihat, loh kok itu teman saya jadi misdinar. Kelas 1 SMA. Teman sekolah. Besoknya saya ngomong, saya mau jadi misdinar juga dong. Gimana caranya? Udah, nanti kamu Minggu ngomong kepada saya, teman saya itu, ikut misa jam 9, habis misa jam 9, kita ketemu, lalu kamu saya kenalin sama Romo Johan, sama teman-teman misinar, sama Romo yang lain. Karena pendamping misinar pada saat itu adalah Romo Johan. Ya, saya nggak bisa ke gereja Protestan lagi. Nah, mulai saat itulah, sejak kelas 1 SMA, saya lebih aktif di gereja Katolik. Ya, saya senang jadi misinar. Saya sekolah di SMP, SMA Don Bosco. Kelas 3 SMA Don Bosco itu kalau pagi Budi Mulia, sore, siang, sampai sore Don Bosco itu di Mangga Besar Raya. Hari Sabtu setelah sekolah selesai, pulang ke rumah sekitar jam 4:30 sampai di rumah, saya mandi, kemana saya? Ke gereja.
Santo Petrus Paulus Mangga Besar. Minggu pagi bangun jam 6, misa pertama jam 7, ya. Jalan kaki sekitar 10-15 menit saya ke gereja Mangga Besar. Pulang sekitar jam 3, saya naik bajai, jam 4:30 saya ke gereja lagi. Dalam 1 minggu, Sabtu dan Minggu, Sabtu sore, Minggu pagi sampai siang, Minggu sore sampai malam, saya berada di gereja terus. Itu sekitar dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Ya. Nah, untuk kelas 1 SMA ini, saya ini jadi tempat nyontek loh Bapak Ibu. Ya minta maaf ya, dulu saya itu terlalu murah hati. Saya lihat, kalau teman-teman mau ulangan matematika, mau ulangan fisika, mau ulangan kimia, mau ulangan apa itu ya, tata buku, ekonomi koperasi itu ya dulu ya. Itu teman saya nanya, minta soal, minta jawaban. Saya kasih, ya. Saya nggak pernah nyontek, tapi saya sering memberi contekan kepada orang lain. Kenapa? Waktu itu saya rajin belajar itu, nilai saya lumayan. 8, 9, 7. 7 itu dalam satu rapot itu palingan ada 3 atau 2, yang lain 8, 9, bagus. Lalu saya akhirnya ambil sosial, IPS A3. Karena di waktu itu ada pelajaran tata negara yang saya suka, ada pelajaran bahasa Jerman, pada saat itu pakai buku Wir Sprechen Deutsch itu ya, saya senang dengan bahasa asing. Nah, akhirnya saya masuk A3. Nilai-nilai saya bagus, beda dengan nilai saya ketika saya kelas 4 SD. Ya. Sebelum saya tamat SMA, itu kami diminta ada bukannya studi tour ya, studi ke universitas. Habis itu mau masuk kuliah di mana? Beberapa teman yang nilainya bagus-bagus ya, termasuk saya, diminta ke Universitas Indonesia di Depok. Ya. Karena oke lah, diharapkan bisa masuk UI, ada 6 atau 7 orang waktu itu ya, untuk lihat ke sana ya mengenai Universitas Indonesia. Ya teman saya ada yang juga yang daftar ke sana, ada yang lulus, ada yang diterima. Tapi saya enggak, begitu mau tamat SMA saya masuk seminari itu. Nah itulah dia, ya. Panggilan itu tetap ada, panggilan dalam diri saya itu ada justru kelas SD sebelum saya jadi Katolik, ya. Dan oke, waktu SD nilai saya jelek, tapi SMP, SMA nilai saya bagus. SMA nilai saya cemerlang, ya. Dan ya itulah dia. Tuhan memberi ya rahmatnya kepada saya pikir ya. Dan saya tidak mengatakan bahwa ini bukan nilai saya jelek, enggak. SMA nilai, lihat aja rapor saya, nilai saya bagus-bagus. Banyak orang yang menyayangkan, nah nilai bagus gini kenapa mau jadi Romo? Kenapa nggak mau? Oh dulu saya dalam pikiran saya pengen waktu itu ya, pengen jadi diplomat. Saya mau ambil hukum atau hubungan internasional. Begitu selesai kuliah, saya mau daftar ke Kemenlu katakanlah. Terserah, saya mau jadi diplomat di mana. Tapi Tuhan punya kehendak lain kepada saya, ya sudah itu. Ya, itu saya pikir jawaban dari saya, banyak juga itu ya. Baik, Romo. Kemudian Ya. pertanyaan yang berikutnya dari Pak Hirochan. Romo, jadi kesimpulannya kita cincai saja ya dalam menjalani hidup ini. Ya, cincai kalau itu kehendak Tuhan. Boleh disambung, Romo. Kalau taunya kehendak Tuhan dan tidak, bagaimana, Romo? Kehendak Tuhan itu pasti baik. Kehendak Tuhan itu gini. Seperti tadi saya mengatakan mengenai salah satu contohnya mami saya ya, yang masuk rumah sakit. Tuhan itu memberi jawaban kepada saya, dan gini loh, jawaban dari Tuhan itu kita tidak bisa memaksakan, Tuhan saya sakit, saya minta sembuh, hari ini saya harus sembuh. Enggak, tenang aja. Saya sudah menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan saya sedang sakit saya ini, biarlah Engkau berkenan menyembuhkan saya. Ya.
Dan saya tidak akan mengatakan Tuhan hari ini saya harus sembuh, saat ini saya harus sembuh. Nggak bisa. Kita rileks saja. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan jawaban dari Tuhan itu pasti akan kita alami. Ya, jangan memaksakan kehendak kepada Tuhan. Dan jawaban dari Tuhan biarlah Dia sendiri yang menjawab. Ya. Tuhan saya kepengen, Tuhan saya kepengen roti tawar. Tuhan kasih kue tar. Tuhan saya kepengen teri goreng. Tuhan kasih ikan bakar kakap, ikan kue bakar. Yang kita minta segini, yang Tuhan kasih segini. Bisa saja itu terjadi, ya. Yang penting, ya, jangan memaksakan kehendak kepada Tuhan, jalani saja. Dan Tuhan itu tidak pernah terlambat kok memberi pertolongan kepada kita semua. Ya, nggak akan terlambat. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mungkin baik kita melihat peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, kenapa sih Tuhan Yesus harus mati kalau dia harus nanti bangkit lagi? Sia-sia dong kalau begitu. Ngapain harus mati? Ntar bangkit kok, ntar naik ke surga, udah aja naik ke surga. Tanpa kematian tidak ada penebusan. Tanpa penebusan kerajaan surga tertutup bagi kita. Nah, itulah dia, ya. Lihat Tuhan Yesus yang mengalami derita, luka, diludahi, dilecehkan, ditendang, dicaci maki, jatuh sampai 3 kali dalam keadaan luka begitu berat, tertimpa kayu salib loh, lukanya Tuhan Yesus begitu berat loh, ya. Tapi dia mau mengalami itu semua, ya supaya kita selamat. Nah, kalau kita kadang-kala mau menolak, nggak mau susah dalam hidup ini, ya Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Kita siap nggak menyangkal diri kita? Kita siap nggak memikul salib kita ini? Salib bukan membuat kita lemah, tapi membuat kita kuat. Salib menghantar kita kepada keselamatan. Nah itu dia, ya. Percayalah, saya sih percaya Tuhan selalu menolong saya, dan tapi saya tidak mau memaksakan kehendak saya kepada Tuhan. Enggak. Biarlah Tuhan sendiri menjawab lewat caranya dia dan kapan dia akan menjawab. Dan dia akan mengabulkan kapan itu, ya udah. Apakah akan dikabulkan? Makanya mintanya jangan aneh-aneh. Saya nggak akan minta kepada Tuhan, Tuhan saya minta mobil Mercy. Saya kepengen BMW X7. X7 udah keluar belum ya? Yang saya tahu X6 itu ya. Saya minta X7. Kemarin saya ngelihat BMW sedan 730. Aduh, saya kepengen itu BMW 730. Enggak dikabulkan. Enggak. Tapi begitu saya datang ke Samadhi, saya ngomong ke Romo Yus, ada kendaraan? Ada. Tuh mobil. Awalnya Avanza. Ya, saya bukan bicara merek ya. Kemudian, yang Avanzanya udah ketuaan nih, kita ganti aja ya. Oke, setuju. Ya, kita ganti mobil ini ya. Oke, setuju. Dapat. Ya, minta keuskupan tukar tambah. Ya. Ya itulah dia, saya pikir Tuhan itu ya ini yang sederhana-sederhana saja ya. Dan tidak usah minta yang aneh-aneh. Saya juga kalau dikasih mobil BMW 730 atau BMW X6 atau X7, bingung saya. Itu bensinnya mau pakai apa itu? Perawatannya bagaimana itu? Dah, yang penting jangan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab kok. Dan biarkan Tuhan menjawab lewat caranya dia. Saya haus tenggorokan, agak nggak enak. Saya ingat. Ada minuman, saya minum dulu. Nah, segar sekali, ada vitamin C-nya. Itulah dia. Sederhana Tuhan menjawab, yang penting kita percaya sama Tuhan. Ya. Baik Romo, saya bacakan pertanyaan yang terakhir ya.
dari Bu Gwen. Romo, saya mau tanya, ada suami istri yang sudah 65 tahun percaya dan tekun dengan Tuhan. Sekarang dia Alzheimer berat, tidak tahu segala kecuali suaminya. Suami ini sekarang mikir, kenapa kok dia yang ditimpa penyakit ini? Di mana Tuhan yang selalu dia ikuti, kok nggak ada balasan? Dia sepertinya tidak terima dengan kejadian ini. Bagaimana menghadapi situasi seperti ini, Romo? Ya, mengikuti Tuhan itu tidak selamanya gembira, saya pikir. Seperti tadi saya katakan, ada pengalaman sedih, ada pengalaman gembira. Bukan cuma Alzheimer yang mau kita tolak. Sebenarnya ada satu hal yang mau kita tolak. Apa itu? Kematian. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau meninggal? Nggak ada yang mau meninggal. Kalau bisa hidup lebih panjang lagi, hidup lebih panjang lagi. Kalau bisa nggak meninggal, ya lebih baik nggak meninggal gitu ya. Tapi ya itulah dia hidup ya. Begitu banyak hal-hal yang mau kita tolak, yang tidak kita sukai. Tapi Tuhan ada kehendak apa kepada kita sekalian? Sekali waktu pun saya akan mengalami yang hal seperti itu loh. Bisa saja Alzheimer itu bukan dialami oleh bapak ibu tersebut. Sekali waktu pun saya kalau sudah tua, katakanlah kalau saya bisa sampai tua lah ya. Saya juga nggak tahu apakah saya ini bisa sampai usia 80 tahun, 70 tahun. Mami saya meninggal usia 70 tahun. Papi saya meninggal usia 55 kurang 2 bulan. Ya. Saya mau mengatakan mungkin. Ya, mungkin. Umur saya juga sekitar itulah. Ya, kali ya, sekitar itu. Mungkin, ini mungkin. Ya, semua terserah Tuhan lah. Tapi yang mau saya katakan adalah, ya saya siap kok. Memang kalau harus berhadapan dengan kematian yang mau kita tolak. Tapi ya sudah, ya. Sesuatu yang saya lihat dari mami saya ketika dia mengalami kelumpuhan, 7 tahun diranjang dan tidak bisa ngomong. Kalau ngomong itu seperti bayi, repot sekali kalau mami saya itu kepengen makan. Itu ada sepupu saya di rumah, itu apa ya, kalau ya namanya orang sakit itu ya pengen makan, itu sampai dibacain loh. Apa, ketoprak, nasi goreng, mie goreng. Ini bukan mengenai makanan ya, tapi itu yang dialami oleh mami saya. Ini. Tapi begitu sepupu saya bilang ini, lalu mami saya ketawa. Nah, itu maksudnya toh. Mami saya kepengen makan ini. Dan itu bukan sesuatu yang mudah oleh sepupu saya menangkap maksud dari mami saya. Untuk bisa menangkap maksud mau makan apa. Ya. Itu baru makanan. Kalau dia pengen jalan, kursi roda. Mami saya kadang-kala mau jalan. Sepupu saya juga nggak tahu, ini mau jalan kemana nih. Entar ke kiri, entar ke kanan, entar gimana. Ya, tapi itulah dia, ya. Itulah dia, akan dihadapkan kepada kita sekalian suatu kenyataan yang kenapa saya mengalami hal ini? Seperti tadi ketika papi saya meninggal, loh, kenapa saya mengalami hal ini? Banyak itu akan kita alami, akan terjadi pada diri kita. Kok kenapa saya harus ditugaskan ke tempat terpelosok dari yang tadinya di Jakarta tiba-tiba ditugaskan ke Papua atau ke Kalimantan? Tapi ternyata di Kalimantan, di Papua pun menurut saya akan ada sukacita juga yang saya alami. Ketika saya ditugaskan di Jogja, waduh, ini kerjaannya ngitungi pesawat ini turun naik. Di Jogja saya juga happy, bisa bekerja dengan baik katakanlah. Ya itulah dia ya. Jangan pernah mengatakan menurut saya, loh kok saya mengalami hal seperti ini padahal saya sudah rajin ke gereja, rajin berdoa. Ayub, lihat Ayub, bacalah Ayub. Ayub kurangnya apa? Ya, dia hidupnya baik, hidupnya saleh, taat kepada Tuhan, keluarganya diambil. Tapi itulah dia hidup, ya.
Yang penting adalah ya dunia ini, hari ini saya gembira, besok saya sedih, besok lagi akan gembira, dan saya tidak mau terpaku pada satu peristiwa itu saja. Nah, jalani saja menurut saya. Ya, saya mau mengatakan begini juga. Yang mengalami penyakit seperti saya, seperti aneurisma, tinnitus, itu bukan saya. Seperti tadi dokter, ketika saya berobat ke dokter itu untuk menyembuhkan tinnitus. Romo sudah berapa lama? 6 bulan, dokter. Saya saja sudah 20 tahunan lebih nggak sembuh. Itu 22 tahun, 21, 22 tahun yang lalu. Jadi kalau dokter itu sekarang masih hidup, berarti dia sudah mengalami tinnitus, kuping berdenging selama 40 tahunan. Nah, 40 tahunan. Tapi apakah kuping berdenging tinnitus ini atau aneurisma ini harus membuat saya kecewa dalam hidup ini? Enggak. Enggak. Saya masih tetap bisa bergembira, saya masih bisa tetap tertawa bersama dengan teman-teman dan bersama dengan frater. Saya masih bisa menikmati hidup ini. Ya tentu saja menikmati yang baik-baik, katakanlah ya. Saya masih ada sukacita dalam hidup ini, ya itulah dia. Jangan sampai kita ini patah semangat. Yang hidupnya menderita, lebih menderita daripada saya banyak kok. Ya. Tapi ya itulah dia. Tetap kuatlah bersama dengan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah memberi rancangan yang buruk kepada kita sekalian. Itu mungkin jawaban dari saya yang belum tentu bisa menjawab. Ya. Tapi kalau seandainya saya pun mengalami hal seperti itu, saya tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena saya pernah mengalami hal-hal yang baik. Mungkin memori di kepala saya itu dengan penyakit Alzheimer itu saya akan lupa itu semua. Tapi nggak apa-apa. Ya, no problem. Toh, saya tetap bisa bergembira bersama dengan Tuhan. Itu saja menurut saya. Ya. Baik, Romo Leong, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan waktu sudah semakin siang. Rupanya pada kesempatan ini di tempat Bunda Kudus ini ada 4 yang namanya sama-sama Leong, yaitu hostnya Lisa Leong, penyanyinya Sansan Leong, dan ada Miniawati Leong, dan kemudian babeknya adalah Romo Hari Leong. Jadi Leong bersaudara ini. Leong, Limsu Leong saya. Satu keluarga Romo. Leong family. Saya anak luar, cucu luar Limsu Leong. Luar banget. Luar banget Limsu Leong. Luarnya luar banget maksudnya. Terima kasih Romo Leong, saya kembalikan ke host dan nanti ada pengumuman, kemudian Romo berikan kita doa berkat ya Romo. Ya. Silakan Lisa. Ya, terima kasih Bu Ervin. Terima kasih juga Romo atas renungan sharing dari Romo yang sangat menguatkan kita. Dan dari sharing itu Romo mengatakan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan itu tidak cuek kita. Tuhan itu bermurah hati, sumber kekuatan semua. Jadi marilah kita semua selalu lekat kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu, waktu semakin siang, kita dengarkan beberapa pengumuman dulu untuk minggu ini dan minggu depan. Setelah pengumuman, mohon Romo Hari untuk memberikan doa dan berdoa semua ya Romo ya, dan penutup untuk mengakhiri hari ini. Silakan, Erlin. Selamat siang, Romo Hari, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Kami akan membacakan pengumuman acara komunitas Bunda Kudus untuk pekan ini. Yang pertama, Bindoman Selasa depan tanggal 5 April pukul 10 akan dilayani oleh Romo Hendra dari KAJ atau Keuskupan Agung Jakarta dengan tema Cengbing, di mana tanggal 5 April nanti beberapa dari kita akan mengikuti adat Cengbing. Maka mari kita ikuti penjelasan dari Romo Hendra agar tidak salah dalam mengikuti adat nenek moyang dalam pandangan Gereja Katolik.
Yang kedua, untuk kursus Alkitab De Verbum diselenggarakan hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 pukul 10 oleh bersama Pater Robi Wawor OFM dengan materi pengajaran makna dan relevansi kebangkitan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan kami di Bindoman dapat menyalurkan persembahan kasih melalui BCA dengan nomor rekening 464 567 5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Yang keempat, kami Bunda Kudus membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor untuk pemeliharaan Tanah Suci Holy Land. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi, silakan menghubungi Ibu Agnes dengan nomor WA yang tertera di layar. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu dari kami, Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Erlin. Romo, mohon untuk doa penutupnya sekaligus berkat untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sadar bahwa dalam jalan hidup ini, kami selalu berhadapan dengan persoalan hidup, masalah-masalah dalam hidup ini. Tapi biarlah ketika kami berhadapan dengan masalah, dengan persoalan hidup ini, kami tetap menyadari penyertaan dari-Mu. Engkau yang hadir menguatkan, melindungi, menolong kami sekalian dengan cinta kasih-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus menguatkan kami sekalian. Biarlah kami bisa menjalani hidup ini bersama dengan-Mu. Kami percaya kekuatan dari-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidup keluarga kami, Kau hadir dalam keseharian kami dimanapun juga kami berada. Kami percaya Engkau pasti menguatkan, melindungi kami semua. Dan biarlah kami semua yang mengikuti acara ini, keluarga kami masing-masing, mereka yang kami doakan, mereka yang kami cintai, mereka yang ada di dalam hati kami semuanya berada dalam bimbingan berkat cinta kasih-Mu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian semuanya dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita akhiri acara hari ini. Penutup. Terima kasih Romo. Terima kasih Selamat Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye-bye. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo dan teman-teman. Terima kasih Romo Harilo. Terima kasih. Selamat siang Terima kasih semua. Ganti nomor kan, Mo? Lili, Pak Budi. Selamat siang.